segini dia terlalu rebah atau sudutnya itu terlalu sempit. Jadi kalau di lapangan itu harus pastikan bahwa bilah kita udah tajam. Nggak ada keraguan lagi di situ. Wah, cakep ini. Ini cakep. Saguru sa ilmu ulah saling ngaganggu mendingan ka dieu kurangnya raratu tikaler tiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawara Halal Indonesia, jumpa kembali di sesi 4. Ini obrolannya makin panas, makin hangat ya, bersama Bang Hakim Sidik dan Kang Ganjar ya. Ini ternyata nih karena cintanya beliau urusan ketajaman, kita juga kebawa cinta ini ya. Ini nggak cukup ternyata 2 hari 2 malam nih Kang Ganjar ya. Cuman nggak apa-apa, harus kita undang nanti ya. Cuman artinya ini kita sharing-sharing tadi, ini penting sekali yang tadi di sesi 3 ya, khusus terkait dengan ala ya, ala HS ya. Artinya ini bagi yang berbeda cara silakan. Artinya kita tidak memaksakan. Ya. Kita lanjut obrolan yang sesi 3 tadi. Ya, jadi pertama yang tadi itu setelah dia sudah ngasahnya benar, dalam arti benar derajatnya. Terkadang orang ngasah terlalu direbahin. Ngasah terlalu direbahin ya. Nah, coba bisa deket dikit. Ya, ini terlalu direbahin ya. Nah, ini posisi. Misalnya kan segini, dia terlalu rebah atau sudutnya itu terlalu sempit ya. Terus sempit, oke. Nah, itu memang semakin rebah sebuah bilah untuk diasah, memang akan semakin tajam. Jadi sudut yang lebar gini, ya kan? Itu memang tajamnya kurang dibanding yang rendah gitu. Itu apa? Berarti kalau buat nyembeli sudut yang tipis itu memang lebih enak. Tapi tidak semua baja bisa diitukan dengan sudut rendah. Nanti efeknya malah kekuatan itu bilahnya itu nggak ada. Jadi hanya cuma sekali potong, ya udah langsung tumpul. Gitu. Oh, itu karena terlalu rebah. Terlalu rebah. Sedangkan materialnya itu nggak sanggup untuk direbahkan. Jadi ada beberapa material yang bisa memang direbahkan serebah atau yang enggak gitu. Itu terkadang kita mesti ada riset. Kalau untuk yang di rumah ya riset dulu di sudut berapa dia efektif. Biasanya sih di 15 sampai 20. Idealnya di 15 sampai 20. Sampai 20 ya. Oke. Akan tetapi ingat di saat di sudut itu bilahnya tidak efektif, berarti dia tidak cocok. Dulur-dulur agak sedikit kepotong tadi ya, karena kita di tempat yang cukup ramai. Nah, kita kembali. Ini kita masih perbincangan menarik tadi, ini terkait dengan sudut asah 15 derajat itu. Kita lanjut Bang Hakim ya. Kita lanjut obrolan kita yang tadi. Nah, terkadang kita tuh mengasah itu terlalu rebah gitu ya. Yang akhirnya tapi kita tidak tidak mengetahui kemampuan itu bilah tersebut. Terkadang baja tersebut. Terkadang terlalu rendah itu memang tajam, tapi yang kita cari itu bukan hanya ketajaman. Tapi gimana supaya dia awet tajam. Jadi proses yang harus dipikirkan setelah ketajaman itu dia bisa awetnya, lebih awet nggak tajam. Gitu. Terkadang orang mencari hanya tajamnya, tapi awetnya enggak. Jadi pas di lapangan itu, pas sapi pertama aman. Sapi kedua udah mulai nih. Mulai kendor dia. Apalagi banyak kasus sapi dari peternakan dari penjual sapi itu banyak nih pasir-pasir di sini kan. Karena memang dia nggak tidur memang. Atau memang dia tanah itu sudah kering jadi mengeras. Jadi pertama kali dia tuh bukannya motong di daging di kulitnya, tapi dia kena itunya dulu. Tanah-tanah atau pasir-pasir tadi yang nempel di leher ya. Oke. Sedangkan pasir-pasir itu kan kekerasannya itu kadang-kadang sangat keras kan. Memang keras. Dia lebih keras dibanding tersebut. Kerikil-kerikil itu atau pasir-pasir itu. Nah, jadi dia itu motong pas kena itu dulu. Sedangkan bila sudut yang tipis itu kena itu ya udah langsung langsung. Ini dulur-dulur sahabat Jawara Halal Indonesia. Ini jarang dibahas ya, Kang Ganjar ya. Ini jarang dibahas. Kang Aden sendiri nih baru menyimak pembahasan ini. Jadi pada saat kita mau menyembelih tadi catatan utamanya
tidak sebatas ketajaman, tapi kita harus memperhatikan tajam tapi yang awet kan. Ya, awet. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua pada saat menyembelih tadi, bukan sekedar leher ada di situ ya, tapi ternyata kita perlu memperhatikan hal-hal kecil yang ada di leher sapi itu ya. Betul. Dia ketika sapi tiduran atau sapi mungkin sedang lagi berleha-leha begitu ya, nempel mungkin ya, ada pasir ataupun ada tanah, itu memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap ketajaman tadi berkurang nantinya. Nah itu tetap jadi perhatian ya. Dulu semua kita lanjut. Yang kedua terkadang tambang di sini. Jadi pas pertama kali dia nyembeli kena tambang dulu. Sedangkan bila itu lemah karena sedang sudut yang tipis, nanti pas dia kena disembelihnya langsung udah tumpul, akhirnya menyulitkan para penyembelih tersebut. Jadi pertama dari ketajaman juga kita harus perhatikan. Yang kedua sudutnya. Jadi sudut itu memang sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya dari ketajamannya, tapi kita benar sudutnya dulu. Terkadang kalau kita hanya nyari tajam doang, tapi sudut nggak diperhatikan, dikhawatirkan pas kita menyembelih hanya baru setengah jalan udah tumpul. Takutnya itu. Jadi sudut yang rendah memang lebih tajam dibanding sudut yang lebih besar. Tapi resikonya dia itu sang sudut yang tipis itu nggak bisa menahan nih. Jadi pas tumpul udah langsung tumpul banget. Tapi kalau sudut yang lagi lebar memang dia nggak begitu bagus untuk nyembelihnya. Tapi dia itu lebih tahan. Makanya pisau golok-golok tebas itu dia sudutnya rada lebar. Rada lebar ya. Jadi dia lebih tahan itu sudutnya. Nah, lagi setelah itu, setelah kita sudah rapi tadi mengasah ya, tadi dicek aja dulu kan ketajamannya. Kalau sudah tajam, usahakan, ini tips dari saya, setelah kita, kebanyakan begini Om Kang Aden, kita ini di lapangan itu suka membawa batu asah, atau apalah media apapun yang asah. Seharusnya jangan. Karena itu nanti bikin panik kita. Jadi di lapangan itu kita udah siap mental sama bilahnya gitu. Banyak sekali orang-orang bawa tuh yang akhirnya pas dia ngetes dia ragu, akhirnya ngasah. Akhirnya terburu-buru, bukannya benar malah rusak lagi. Jadi kalau di lapangan itu harus pastikan bahwa bilah kita udah tajam. Nggak ada keraguan lagi di situ. Wah, cakep ini. Ini cakep nih. Jadi juga ini ya, ngasah harus tenang ya, nggak boleh terburu-buru. Malah ada yang kasus dia udah tajam sebetulnya, tapi karena dia bawa sharpening steel atau honing, kayaknya sapinya gede, akhirnya dia panik, malah ragu. Jadi kalau udah ke medan perang ibaratnya, itu udah nggak ada lagi keraguan di situ. Nih dulur. Bawa pisau beberapa. Mendingan bawa berapa bilah. Dan ini menarik Kang Ganjar ya, Bang Hakim. Ini menarik. Artinya ketika teman-teman sudah mau masuk ke medan kurban atau ke tempat penyembelihan, itu berarti sudah dalam area perang ya. Ketika dalam area perang, ya jangan nyiapin lagi gitu, istilah kata gitu. Jadi pokoknya senjata itu benar-benar itulah yang membuat tempur ya. Gitu. Kita ragu kan, pas ragu tadi, dulu nih, kan salah lagi. Musuh udah nyerang duluan kan pas gitu. Ya, jadi artinya ini tips ya. Ini ada tips tadi dari HS ya. Tip dari HS, jangan ragu. Jadi kalau masih ragu, mendingan sebelum di hari H, tanya yang ahli. Tanya di sekitar kanan kiri, kebetulan di Joleha banyak yang ahli, dicek. Kalau udah oke siap udah. Jangan dibuka lagi, nanti dibukanya pas di hari. Kebanyakan orang enggak, dites lagi. Ngumpul sama temen, tes lagi. Ngumpul lagi temen lagi. Udah, yakinin bahwa ini sudah tajam. Karena terkadang bilahnya udah tajam, akhirnya jadi ragu. Jadi mendingan dibawa beberapa bilah yang udah tajam. Plastikin deh. Terkadang begitu ini. Seharusnya tes nanti dia. Jadi udah diasah tajam, ada teman main. Pamerin lagi sama kita. Betul. Ya, intinya udah yakin lah. Jadi di lapangan itu tidak ada lagi yang istilahnya mengasah. Mengasah itu yang di rumah. Ini beda hal untuk yang kelas profesional ya, kita nggak bicara itu ya. Betul. Ini umum ya, untuk masalah umum ya. Masalah umum gitu. Apalagi yang baru-baru itu jangan. Udah yakinkan aja bahwa itu bila udah tajam, ya udah nanti di lapangan. Nah,
Yang kedua, terkadang para pemotong awal ini dia itu memakai bilahnya ini dia mengikuti orang yang sudah profesional. Terkadang dari bentuk bilah. Dia pakai lebih kecil. Untuk orang awam-awam itu dia harusnya saya lebih sarankan panjang. Sebabnya bilah pendek bukannya nggak bisa untuk jember, memang bisa. 15, ada yang 13 itu bebas. Tapi itu untuk yang kelas profesional. Bisa dibayangkan bilah sepanjang 13 taruhlah 20 cm. Di saat dia mentok tulang atau ketajamannya berkurang, seandainya 5 cm aja, sisanya tinggal 10 cm. Betul. Tapi dengan bilah panjang diuntungkannya, misalnya area kita kena benda yang membuat golok atau pisau itu tumpul, segini masih ada area yang lebih panjang. Banyakan orang-orang yang awam yang kita pemula ya, saya sarankan mendingan lebih panjang. Jadi untuk menambah keyakinan juga. Tapi kalau untuk bilah pendek bukannya nggak bisa. Saya bilang bukannya nggak bisa sekali lagi. Tapi bilah yang pendek kalau memang dia ngerti tingkat ketajamannya atau dia seandainya ada rusak di berapa sentinya dia bisa mengembalikan itu monggo. Tapi yang nggak bisa saya sarankan jangan. Karena di saat dia tuh bilah pendek, areanya yang tumpul misalnya kena tulang 15 cm misalnya kena tinggal 10 cm, nanti akan lebih menyulitkan, repot bagi yang megangin juga, bagi kita juga. Jadi bilah yang panjang itu ada keuntungan atau enggak. Nah, tips dari saya sebelum motong usahakan bawa kertas. Sebelum motong kita di area bawa kertas. Kertas HP saja. Sebelum nyembelih dites dulu. Jadi sebelum disembelih itu dites dulu. Jadi dites dulu. Oke, tajam baru lakukan. Kalau ini enggak, jangan coba-coba. Nama baik Anda dipertaruhkan. Setahun sekali. Ya, sampai viral. Sekarang medsos. Percayalah itu lebih menyakitkan itu. Setelah motong, bersihin, yang biasa pakai air silakan, monggo, lap. Mau motong lagi, sediakan waktu hanya sebentar, dites lagi. Kalau masih tajam, lakukan lagi. Untuk orang yang masih pemula ya. Kalau udah ngerti ganti pisau. Bukan ngasah ya? Bukan ngasah. Mendingan ganti pisau, lebih aman. Nah, lebih aman gitu. Jadi ganti pisau. Udah nggak yakin, udah ganti pisau. Karena tadi ngasah saat di medan tempur itu konsentrasi udah terganggu. Udah pasti terganggu. Nah, tadi lebih cenderung mungkin paling hanya di honing atau itu untuk jaga-jaga aja lah gitu mungkin ya. Kalau di honing untuk saya untuk pemula ya, kalau untuk kelas profesional monggo. Tapi untuk pemula jangan. Kalau untuk sembelih, nanti honing kapan dipakai? Waktunya set aja atau misalnya daging. Karena dia kalau seandainya kita salah sudut, sepakat. Itu kita pas motong kagak mempan nih, misahin daging. Ya udah. Karena kita di waktu kritis, di waktu yang sangat pendek. Bisa pendek. Bisa halal-halal. Karena sebuah catatan khusus lagi, si pemula ini sendiri kadang-kadang honing itu ataupun softening steel ataupun itu kan hanya ikut-ikutan. Dia tidak mengerti secara khusus. Itunya. Dan kapan harus. Jadi saya sarankan mendingan jangan pakai bawa itu. Untuk disembelihan ya. Kalau untuk nanti pemisahan daging, nyeset, walaupun kita salah honing, kita bisa ngulang. Misalnya, wah kurang tajam kita. Tapi kalau di situ nggak bisa. Setelah udah menempel, entar dulu deh kita. Karena itu satu tarikan yang sangat menentukan. Nama baik Anda dipertaruhkan. Di situ. Itu satu tarikan itu. Tarikan itu. Aduh. Atau Masya Allah. Itu deh. Banyak kan gitu. Jadi ketajaman itu sangat-sangat penting. Intinya satu, sebelum dia motong, sediakanlah kertas. Kertas. Atau bagus juga untuk panitia kurban di masjid. Sebelum mereka nanti yang penyembelih ada berapa orang, dikumpulkan sebelum penyembelihan. Jadi dikumpulkan. Nah, panitia itu menyiapkan bilah yang tajam.
Jadi yang mau motong dia ngetes dulu. Oke nih, udah tajam nih, silahkan monggo. Ya. Nah itu menghindari masjid itu jadi tanda kutip ya. Jadi nanti jadi omongan di masyarakat. Jadi intinya dari ALHS, panitia harus ada panitia khusus yang memang dia cek and recheck. Mana golok-goloknya, mana bilah-bilahnya gitu. Pastikan tadi minimal dengan tadi kertas ini ya, itu udah paling sederhana. Sederhana. Seperti itu. Jadi nanti dicek. Nah, karena banyak kasus kejadian, ada beberapa tempat yang kita sarankan itu. Nah, yang motong karena yakin dengan golok atau pisaunya tajam, pas ditek itu nggak keluar apa namanya, jadi masalah gitu. Jadi itu. Nah, perlu diketahui tingkat ketajaman itu sangat-sangat penting. Iya. Jadi terkadang orang dibalik. Memang bilah yang bagus itu kalau memang diasah dengan benar dia akan semakin tajam. Tapi jangan pernah melihat dengan materialnya, tapi kita cek ketajamannya. Iya. Terkadang orang bilang, oh ini saya pakai baja yang bagus. Tapi kalau memang nggak tajam ya nggak akan bisa dipergunakan gitu. Jadi ceknya itu di ketajamannya itu. Iya. Gitu. Baik, ini luar biasa nih. Ini udah part 4 nih, Kang Ganjar ya. Sebenarnya kalau kita ikutin ngobrol dengan beliau ini nggak cukup 2 hari 2 malam atau 7 hari 7 malam nggak beres ini kita kayaknya di Kang Ganjar ya. Kayaknya banyak materi yang kita lewatkan sebetulnya. Tapi ini artinya ini sangat walaupun singkat nih Bang Hakim ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Khususnya untuk seluruh masyarakat dimanapun ya. Tidak hanya di Indonesia, mungkin Malaysia, Singapura dan di tempat-tempat lain. Artinya ini tips ala HS, ala Hakim Siddiq yang mana ini didasari oleh pengalaman, kemudian dari jam terbang juga mungkin ya, dan tentunya pasti banyak hal-hal yang pernah dirasakan sendiri kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan dulur sahabat-sahabat semuanya. Baik, ini kita di penghujung obrolan ringan ini, mungkin ada pesan yang khusus untuk terakhir bisa disampaikan ke masyarakat. Nah, saya memang sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan ya, baik di lingkungan kita atau di teman-teman kita gitu. Teruslah saya berharap atau mengajak, tuntutlah ilmunya itu, jangan sampai puas diri gitu. Karena kebanyakan kita udah bisa ngasah, merasa puas gitu. Padahal teknologi atau zaman itu semakin berkembang. Banyak bilah-bilah yang baru itu kita mesti nguasain juga kan. Karena zaman-zaman dulu mungkin kita hanya bisa dengan batu-batu yang biasa, atau memang bilah-bilahnya memang kita masih. Tapi ada beberapa yang sekarang teknologi yang bisa menghasilkan baju-baju yang sangat keras gitu, yang menyulitkan kita. Nah, untuk para pengasah ya teruslah gali. Itu juga ini nasihat buat diri saya juga. Sampai sekarang ini saya masih belajar, terus belajar karena ada beberapa pengalaman-pengalaman baru yang saya dapetin yang nggak pernah didapetin dari sebelumnya. Intinya itu. Yang kedua, hargailah tukang ngasah di tempat Anda. Hargailah tukang ngasah di tempat Anda. Cakep ini. Hargailah tuh ya. Hargailah. Karena alhamdulillah di Indonesia ini tersebar para pengasah. Tapi mereka itu memang nggak diangkat. Betul. Oleh masyarakat tersebut. Tidak terlihat dia ya. The man behind the gun. Nah, kalau seandainya di kampung Anda atau di masjid Anda itu memang ada yang jago ngasah, misalnya gitu, karena kita juga nggak bisa mencakup semuanya. Betul. Kasih dia belikan dia media asah yang bagus gitu. Karena asah itu orang sebetulnya terkadang dia bisa ngasah, tapi alatnya memang nggak memadai. Jadi misalnya di masjid ada seorang ngasah gitu, tapi karena banyak bilah-bilah keras, akhirnya kan dia tidak lama nggak maksimal. Jadi ya mendingan kita angkat itu di masjid atau di kampung Anda, ya dibelikan gitu batu-batu yang memang lebih bagus kan, materialnya gitu. Jadi itu. Dan yang kedua, ya ajaklah mereka itu di dalam kepanitiaan. Dilibatkan secara khusus ya. Ada kebanggaan mengangkat dirinya ya. Karena mereka ini sebetulnya penentu keberhasilan kita dalam penyembelihan. Karena dengan adanya mereka nanti dia akan bantu kan untuk bantu ngasah. Karena biasanya saya banyak keliling daerah,
banyak orang-orang ahli tapi dia nggak apa namanya, tidak menampakkan dirinya. Iya, kita tidak kurang menghargai lah. Kurang menghargai. Ya, kurang menghargai. Ya. Insya Allah dengan menghargai itu, ya, ajak diskusi mereka, ya, gimana bilah-bilah yang ya, atau kekurangan mereka, kenapa sih kok ya, ngasah dia lama, ya, kita berikan atau gimana. Masya Allah, ini berkah nih. Ini alhamdulillah Kang Ganjar ya, kita bisa walaupun ini singkat dan padat gitu ya, cuman sangat bermanfaat sekali. Tadi poin-poinnya, tadi poin utama yang terakhir itu saya suka sekali, hargailah si tukang asah ini, si juru asah ini ya. Karena disitulah yang menentukan keberhasilan Anda bisa menyembelih dengan tajam, dengan cepat, dan dengan baik atau tidak itu di situ. Ya, itu mungkin Bang Hakim Siddiq ya. Ya, siap. Alhamdulillah ini kita bisa ngobrol di channel Jawara Halal Indonesia bersama Kang Aden Kasep dan ada Kang Ganjar. Sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita bisa membawa manfaat, amin, amin, buat masyarakat semua. Dan jangan lupa disubrek-subrek ya, kasih komen-komen. Kalau khawatir ada yang ingin konsultasi langsung, mungkin bisa sedikit di alamatnya di mana tempat HS ya. Baik, terima kasih dulu sahabat halal Indonesia dimana berada. Terima kasih Kang Aden Kasep, Bang Hakim Siddiq, Kang Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saguru sa ilmu ulah saling ngaganggu, mendingan ka dieu